sini saya akan membahas tentang nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang tertentang atas barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam internal cost dan asuransi enterprise. Nilai pabean hanya diperlukan untuk menghitung bea masuk dengan tarif bea masuk atau forum, yaitu bisa diartikan sebagai persentase. Dalam hal tarif bea masuk yang digunakan oleh tarif ad novorum atau spesifik, maka dasar perhitungan bea masuk adalah satuan barang. Ada 6 metode penetapan nilai pabean, yaitu pertama, nilai transaksi, yang kedua, nilai transaksi barang identik, yang ketiga, nilai transaksi barang serupa, yang keempat, nilai pabean metode deduksi, yang kelima, nilai pabean metode komputasi, dan terakhir, nilai pabean metode pengulangan. Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean, ditambah dengan biaya atau nilai yang harus ditambahkan. Sepanjang biaya atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, nilai transaksi barang identik. Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal. Kesamaan ini paling tidak dalam hal karakter fisik, kualitas, maupun reputasi. Selanjutnya, nilai transaksi barang serupa. Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Di dalam nilai pabean terdapat metode deduksi. Metode deduksi adalah metode penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di dalam negeri atas barang impor yang bersangkutan. Barang identik atau barang serupa dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, serta dikurangi biaya-biaya yang terjadi setelah pengimporan. Selanjutnya adalah nilai pabean dengan metode komputasi. Metode komputasi adalah metode penentuan nilai pabean dengan cara menjumlahkan unsur-unsur pembentukan nilai pabean barang impor yang bersangkutan. Metode komputasi hanya digunakan dalam hal antara penjual dan pembeli saling berhubungan dan produsen atau kuasanya bersedia memberikan informasi kepada pejabat bea dan cukai mengenai unsur-unsur pembentuk nilai pabean dan bersedia memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan. Selanjutnya ada nilai pabean metode pengulangan atau fallback. Metode pengulangan atau fallback dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan penetapan nilai pabean dengan 5 metode sebelumnya, menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah pabean dengan pembatasan tertentu. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian nilai pabean. Nah, teman-teman tahukah apa saja yang termasuk dalam penelitian nilai pabean? Penelitian nilai pabean meliputi yang A. Mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam daerah pabean. Yang B. Meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean. Yang C. Meneliti unsur biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi. D. Meneliti unsur biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi. E. Penelitian hasil pemeriksaan fisik untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir yang F. Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor. Dalam rangka penelitian nilai pabean, pejabat bea dan cukai menggunakan database nilai pabean.
Database nilai pabean terdiri atas A. Database nilai pabean 1 dan B. Database nilai pabean 2. Adapun sumber data untuk database nilai pabean 1 adalah database nilai pabean 2. Pemberitahuan pabean impor yang telah ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi, data pada laporan hasil audit yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi, data pada surat keputusan keberatan yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi, dan atau katalog, brosur, atau informasi lainnya yang berasal dalam dan luar daerah pabean yang telah dilakukan proses penghitungan kembali. Sedangkan sumber data untuk database nilai pabean 2 adalah pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi dengan Bill of Lading atau B_L atau Airway Bill paling lama 60 hari sebelum penyusunan database nilai pabean 2. Selanjutnya adalah uji kewajaran. Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dapat dikategorikan A. Wajar, B. Tidak wajar. Apabila tidak ditemukan data pembanding barang identik dalam database nilai pabean, pertama, maka penjabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran dengan data pembanding barang identik dalam database nilai pabean 2. Selanjutnya adalah informasi nilai pabean, deklarasi nilai pabean, dan konsultasi. Dalam hal ditemukan ketidakwajaran dari hasil pengujian kewajaran, maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan mengirimkan informasi nilai pabean atau INP kepada importir melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya. Importir harus menyerahkan deklarasi nilai pabean atau DNP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkannya INP, termasuk semua informasi, dokumen, dan atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean, dan memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan ketika telah diterbitkan INP oleh pejabat Bea dan Cukai. Nah, selanjutnya, apabila berdasarkan hasil penelitian DNP terdapat nilai transaksi belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya. Konsultasi ini hanya dapat dilakukan terhadap importir kategori risiko menengah atau importir kategori risiko tinggi. Jika importir tidak memenuhi permintaan atau hasil konsultasi nilai transaksi, tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya. Maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya. Nah, saya di sini akan membahas tentang penetapan nilai pabean. Pejabat Bea Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk perhitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam hal nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga A. Bea masuk kurang dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi, atau yang B. Bea masuk lebih bayar dalam hal ini nilai pabean ditetapkan lebih rendah. Nah, akhirnya demi kepentingan penetapan kembali nilai pabean, Direktur Jenderal dapat meminta penjelasan dan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dan keakuratan nilai transaksi yang diberitahukan. Apabila importir tidak memenuhi, maka Direktur Jenderal dapat menggunakan data yang tersedia di dalam daerah pabean untuk menetapkan kembali nilai pabean.